Hai guys, selamat datang di Basa Basi Horor. Bahasana bahas ini perkara horor. Kali ini aku akan menceritakan kepada kalian sebuah kisah tentang seorang mahasiswa yang mengalami kejadian-kejadian mistis di tempat KKN-nya. Kisah ini dialami oleh seorang mahasiswi dengan nama samaran Mawar yang pernah melakukan kegiatan KKN di sebuah desa di daerah Sukabumi. Banyak kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh kelompoknya. Terlebih lagi nih, di dalam kelompoknya terdapat satu anak indigo. Mawar sudah memiliki perasaan rasa dan gundah pada saat pertama kali tiba di rumah yang akan mereka huni. Bukan karena tempatnya yang kotor atau kurang rapi, tetapi aura-aura mistisnya itu yang membuat Mawar enggan untuk ikut KKN di tempat tersebut. Mawar yang melakukan kegiatan KKN selama sebulan penuh mengeluhkan tentang keadaan kamar mandi tempat tersebut, di mana di tempat tersebut terdapat 2 kamar mandi, satu dengan keramik biru dan satu lagi masih dilapisi semen tanpa atap. Namun, kamar mandi yang berkeramik biru tidak bisa digunakan sehingga hanya satu kamar mandi yang bisa mereka gunakan yang membuat mereka harus rela mengantri lebih lama. Saat malam tiba, Mawar yang merasa lelah pun memilih untuk tidur. Pada saat tengah malam, Mawar terbangun karena mendengar temannya yang bernama Azizah berteriak dengan mata terbelalak. Azizah yang kesurupan ini sontak membuat teman-temannya bangun ketakutan dan juga ikut berteriak kaget karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Beruntungnya, di dalam kelompoknya tersebut terdapat satu anggota yang bernama Ramadan. Ramadan ini merupakan anak dari seorang kiai. Ramadan pun langsung menelpon ayahnya dan ayahnya membacakan doa-doa melalui telepon yang didekatkan di telinga Azizah. Azizah pun kembali tenang dan sadar kembali. Setelah kejadian tersebut, mereka pun berkumpul di ruang tengah dan saling menasihati kalau pergi jangan sendiri. Namun nih, entah mau buang air kecil atau BAB, Azizah pergi ke kamar mandi sendirian. Dan apa yang terjadi? Azizah kesurupan lagi guys dan pingsan. Setelah terbangun dari pingsannya, Azizah menceritakan kepada teman-temannya kalau pada saat di WC itu, dia melihat makhluk yang sangat besar dan kaki berbulu lebat. Memang banyak kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh Mawar dan teman-temannya. Salah satunya adalah paku yang berserakan di lantai. Meskipun teman laki-lakinya sudah membereskan paku-paku tersebut, tetapi anehnya, keesokan paginya paku-paku tersebut kembali berserakan. Entah dari mana datangnya. Pada satu malam, Mawar terbangun dari tidurnya. Temannya yang bernama Ica juga ikut terbangun. Nah, mereka pun berbincang-bincang. Ternyata mereka terbangun karena sama-sama mendengar suara orang mencangkul. Rajin bener ya, orang di sini malam gini masih mencangkul, kata Ica. Nah, mereka pun tidak ambil pusing dan langsung tidur. Pada keesokan harinya, mereka menceritakan peristiwa pada malam tersebut kepada teman-temannya. Dan teman-temannya tidak ada yang mendengar suara orang mencangkul, kecuali Mawar dan Ica. Karena dihantui rasa penasaran, mereka pun ke kebun tempat asal suara orang mencangkul tersebut. Dan ternyata di tempat itu masih berantakan yang menandakan bahwa tidak ada orang yang mencangkul pada malam tersebut. Kejadian lainnya juga dialami oleh Mawar ketika mendapat giliran tugas untuk mencuci piring. Ia menyetel musik dengan volume agak keras untuk menghilangkan rasa bosannya. Tetapi Mawar beberapa kali mendengar suara kakek berdehem. Awalnya Mawar cuek, namun kakek-kakek tersebut beberapa kali berkata Mawar pun berbalik, dan apa yang terjadi? Tidak ada orang. Mawar pun merinding dan lari terbirit-birit ke kamarnya karena ketakutan. Karena bertepatan dengan Maulid Nabi, beberapa hari sebelum KKN mereka selesai, mereka diundang oleh kepala desa untuk menghadiri acara Maulid Nabi yang diadakan pada malam harinya. Mawar berangkat dengan 7 orang temannya dengan menggunakan angkot. Karena memang jarak tempat KKN-nya Mawar dengan tempat acara Maulid Nabi tersebut agak jauh nih.
Saat tiba di sana, ternyata tempat acara tersebut tidak dapat dijangkau oleh angkot, sehingga mengharuskan mereka untuk berjalan kaki. Awalnya, pada saat mereka turun dari angkot, supirnya sudah bilang, "Hati-hati Neng, banyak kejadian ganjil di sini." Ternyata, baru beberapa meter mereka menempuh perjalanan, mereka mendengar suara kuntilanak cekikikan. Karena medannya yang cukup terjal, mereka tidak menghindari, dan mereka pun hanya saling berpegangan untuk meredakan rasa takut. Sampai di sini cerita mistis kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. And see you again.